Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Masyito dengan NPM 222201019 dari semester keperawatan semester 5. Di sini saya akan melakukan pengkajian complicated grief assessment dengan bertujuan untuk mengetahui tingkat stres pada pasien masa berduka. Sebelumnya saya sudah membaca rekaman medis dan saya bersiap untuk bertemu dengan pasien. Baik, selamat siang Mbak. Ya. Benar ya, dengan Mbak Sasi. Baik, di sini saya akan melakukan pengkajian kepada Mbak complicated grief assessment guna untuk mengetahui dalam masa berduka gitu ya Mbak ya. Baik, di sini saya akan mengajukan pertanyaan. Untuk yang pertama, bagaimana perasaannya dalam sebulan terakhir? Apakah ada yang dipikirkan? Beberapa bulan ini saya masih sering nangis, Mbak. Terus juga kehilangan nafsu makan, terus sulit berkonsentrasi, sama mengurung diri begitu. Begitu ya Mbak ya. Baik, kita lanjut pertanyaan ya Mbak ya. Untuk yang kriteria A, yang pertama, dalam sebulan terakhir beberapa sering Anda merasa merindukan dan mendambakan. Untuk yang pertama itu hampir tidak pernah atau kurang dari sekali dalam sebulan. Yang kedua jarang atau 2-6 kali dalam sebulan. Ketiga terkadang atau lebih dari 7 kali dalam sebulan tetapi tidak setiap hari. Atau yang keempat setiap hari. Yang kelima beberapa kali sehari. Setiap hari, Mbak. Setiap hari ya Mbak ya. Baik, untuk pertanyaan yang selanjutnya, dalam sebulan terakhir apakah kerinduan itu membebani Anda atau mengganggu rutinitas harian Anda? Iya, Mbak. Iya ya Mbak ya. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan kriteria B, dalam sebulan terakhir sejauh mana Anda dapat menerima kematian? Untuk yang pertama, tidak ada kesulitan menerima kematian. Yang kedua, sedikit kesulitan menerima kematian. Yang ketiga, beberapa rasa sulit menerima kematian. Yang keempat, kesulitan menerima kematian. Yang kelima, sangat kesulitan menerima kematian. Kesulitan menerima kematian. Kesulitan menerima kematian ya Mbak. Baik, untuk selanjutnya, dalam sebulan terakhir sejauh mana Anda mengalami kesulitan mempercayai orang lain? Yang pertama, tidak ada kesulitan mempercayai orang lain. Yang kedua, sedikit kesulitan mempercayai orang lain. Yang ketiga, beberapa rasa sulit mempercayai orang lain. Yang keempat, kesulitan mempercayai orang lain. Yang kelima, sangat kesulitan mempercayai orang lain. Beberapa rasa sulit menerima kematian, Mbak. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga, dalam sebulan terakhir sejauh mana Anda merasa pahit atas kematian? Yang pertama, tidak ada rasa pahit. Yang kedua, sedikit rasa pahit. Yang ketiga, rasa pahit hanya beberapa. Yang keempat, rasa pahit yang nyata. Yang kelima, rasa pahit yang sangat ekstrim. Rasa pahit yang nyata. Oke, untuk selanjutnya, terkadang orang yang kehilangan orang yang dicintai merasa tidak nyaman untuk melanjutkan hidup mereka. Dalam sebulan terakhir, sejauh mana Anda merasa perubahan seperti misalnya mencari teman baru, mengajar minat baru akan sulit bagi Anda? Untuk yang pertama, berubah atau move on tidak akan sulit. Kedua, berubah atau move on akan sedikit sulit. Ketiga, berubah atau move on akan agak sulit. Yang keempat, berubah atau move on akan sangat sulit. Yang kelima, berubah atau move on akan sangat ekstrim sulit. Berubah atau move on akan agak
Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, dalam sebulan terakhir, sejauh mana Anda merasa hampa atau kesulitan untuk berhubungan dengan orang lain? Untuk yang pertama, tidak ada rasa hampa. Untuk yang pertama, tidak ada rasa hampa. Kedua, sedikit rasa hampa. Ketiga, ada rasa hampa. Keempat, ada rasa hampa yang jelas. Kelima, ada rasa hampa yang ekstrim. Ada rasa hampa yang jelas. Ada rasa hampa yang jelas ya Mbak ya. Baik, selanjutnya, dalam sebulan terakhir, sejauh mana Anda merasa kosong dan tidak berarti tanpa? Yang pertama, tidak ada rasa kosong atau tidak berarti. Yang kedua, sedikit ada rasa kosong atau tidak berarti. Yang ketiga, beberapa rasa kosong. Yang keempat, rasa kosong yang jelas. Yang kelima, rasa kosong yang ekstrim. Beberapa rasa kosong. Oke, untuk B7, dalam sebulan terakhir, sejauh mana Anda merasa masa depan tidak memiliki makna atau tujuan? Yang pertama, tidak ada perasaan bahwa masa depan tidak memiliki tujuan. Yang kedua, sedikit perasaan bahwa masa depan tidak memiliki tujuan. Yang ketiga, beberapa perasaan bahwa masa depan tidak memiliki tujuan. Yang keempat, rasa yang jelas bahwa masa depan tidak memiliki tujuan. Yang kelima, rasa ekstrim bahwa masa depan tidak memiliki tujuan. Beberapa perasaan bahwa masa depan tidak memiliki tujuan. Oke, yang B8, dalam sebulan terakhir, sejauh mana Anda merasa gelisah atau mudah terkejut? Untuk yang pertama, tidak ada perasaan. Yang kedua, sedikit perasaan merasa gelisah. Yang ketiga, beberapa perasaan merasa gelisah. Yang keempat, rasa gelisah yang jelas. Yang kelima, rasa gelisah yang ekstrim. Rasa gelisah yang jelas, Mbak. Terus untuk selanjutnya, kriteria C, apakah kesedihan yang dirasakan berpengaruh pada kehidupan sosial, pekerjaan, atau bidang lainnya? Misalnya membuat Anda sulit melakukan aktivitas normal setiap harinya? Iya, Mbak. Iya. Baik, untuk yang kriteria D, apakah salah satu dari gejala di atas termasuk kerinduan dan setidaknya satu gejala kriteria D berlangsung setidaknya selama 6 bulan? Iya, Mbak. Iya Mbak ya. Baik, untuk pertanyaannya sudah selesai. Nanti saya kaji terlebih dahulu. Terima kasih Mbak. Baik Mbak, untuk hasil pengkajian bahwa Mbak tuh ternyata mengalami berduka yang rumit ya Mbak ya. Ya, Mbak. Kalau begitu solusinya gimana ya, Mbak? Untuk solusinya tadi kan Mbak sudah menjelaskan ya Mbak, sebaiknya jangan mengurung diri, menyendiri dan tidak nafsu makan ya Mbak ya. Sosialisasi berkurang dan sebagainya. Ada baiknya keluarga mengajak Mbak untuk bersosialisasi seperti jalan-jalan atau ke mall dan lain sebagainya. Begitu ya Mbak ya. Sudah selesai, apakah masih ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada. Tidak ada ya Mbak ya. Baik, terima kasih.